Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, tonton video ini sampai selesai saudaraku ya. Khawatir kalian melewati beberapa kalimat yang bisa saja itu bermanfaat. Saudaraku, kali ini saya akan membahas sesuai dengan lanjutan konten saya sebelumnya, yaitu ciri-ciri orang terkena serangan atau gangguan bisikan dari setan bangsa jin. Sebelumnya sudah saya jelaskan tentang bagaimana caranya meruqyah gangguan bisikan, bahayanya bisikan dari setan, dan sekarang saya akan menjelaskan ciri-cirinya. Jadi untuk teman-teman yang belum menonton atau melihat video saya tentang bahayanya dan bagaimana cara meruqyah gangguan bisikan, silakan kalian tonton di channel saya dan ikuti terus channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi seputar dunia ruqyah syariah. Baik teman-teman, kali ini kita akan membahas ciri-ciri orang terkena gangguan atau serangan bisikan. Seperti yang saya jelaskan, bisikan ini sangat samar saudaraku. Makanya orang tidak menyadari dan tidak bisa membedakan mana itu pikiran kita sendiri atau mana itu bisikan. Sejatinya memang hal-hal yang bersifat negatif itu datangnya dari setan. Pada dasarnya manusia itu akan mengalami. Semua manusia akan mengalami. Ketika apa? Ketika datang emosional kita. Ya. Jadi kalau kita sudah dalam fase emosional, maka sifat-sifat buruk itu akan hadir. Sifat-sifat buruk itu akan datang kepada kita, di dalam hati kita itu akan berkata-kata. Cuman beda ketika kita memang sudah terkena bisikan yang ekstrim. Nah ini yang mau saya sampaikan. Bisikan yang ekstrim. Contoh nih. Saya punya teman dari Aceh. Beliaunya itu tidak bisa megang senjata. Ya, sajam. Karena kalau dia megang, dia disuruh untuk ditusukkan atau dia itu melakukan sesuatu yang melukai orang lain. Jadi dia sangat menghindari untuk memegang pisau atau sajam. Karena kenapa? Karena ketika dia megang sajam, maka dia itu harus melakukan tindakan yang sangat tidak diinginkan. Nah, jadi teman saya ini dia sangat menghindari untuk memegang senjata tajam. Karena yaitu tadi bisikan. Ada yang seolah-olah menyuruh. Nah, bisikan ini yang sangat ekstrim saudaraku. Seperti yang saya sampaikan, orang loncat dari loteng, ya kan? Orang tiba-tiba ada di tengah kereta api membunuh. Nah, itu tidak semua disebabkan oleh kesadaran kita, tapi itu adalah disebabkan oleh bisikan. Nah, bagaimana ciri-cirinya? Ciri-cirinya itu begini teman-teman ya. Ketika kita mengalami emosional ya, atau mengalami kekecewaan, maka sepintas kita itu berpikir atau seperti berkata-kata. Misal nih, kita dimarahi pasangan, ya, kita misal dimarahi pasangan kita, atau orang tua kita, atau siapapun. Nah, di situ ada kata-kata yang tidak semestinya kita ucapkan. Misal, seorang perempuan dimarahi suaminya, tiba-tiba dia seakan-akan berkata-kata, pulang kamu. Pulang ke orang tuamu, terus atau ingin cerai. Nah, sebenarnya
Itu nampak saudaraku. Sebenarnya kata-kata itu kalau kita sudah paham ya tentang bisikan, itu sebenarnya ada di dunia lain, ada di sisi yang lain. Nah, tapi kalau kita tidak tahu tentang bisikan, maka orang itu tidak bisa membedakan. Nah, ketika teman-teman sudah tahu tentang soal bisikan, ada sisi yang lain, maka insya Allah nanti ketika kalian mengalami tekanan, kekecewaan, amarah, kalian akan bisa membedakan itu. Apalagi mungkin kalian terkadang mengalami kemarahan kepada anak. Anak melakukan kesalahan. Tiba-tiba di bayangan kita ingin meremukkan dia, ya, ingin memukul kepalanya, ingin melakukan tindakan yang tidak manusiawi. Bahkan ada keinginan kita seakan-akan mau menghabisi anak kita. Padahal secara akal alamiah, secara naluri, ya, secara manusiawinya, mana mungkin kita sebagai orang tua akan melakukan itu. Nah, itulah ciri-ciri bisikan. Makanya tidak heran ada beberapa kasus yang sudah kita mungkin semuanya ketahui ya. Orang tua membunuh anak, akhirnya orang tuanya bunuh diri. Jadi tidak salah seperti di film-film itu. Kalau di film itu kan berlebihan. Artinya namanya film kan, teknisnya itu dimasuki, ya kurang lebih begitulah gayanya. Ketika dia membunuh anaknya atau membunuh siapa, jinnya keluar, baru dia melihat begini, loh kok seperti ini, baru dia juga mengakhiri hidupnya. Nah, itu yang harus kalian pahami dalam hal apapun, mau dengan pasangan, mau dengan anak kita ya, dengan orang lain, dengan saudara-saudara kita, terutama di dalam keluarga ini. Orang misal kena hutang ya, kena bisnis, hancur bisnis kita. Nah, sepintas itu ada bayangan kita berpikir ke depan bagaimana, terus seakan-akan kita dibayang-bayangi, padahal kita itu ada yang ngata-ngatain teman-teman, ada yang ngata-ngatain. Makanya tidak heran akhirnya mengakhiri hidup karena bisikan tadi. Usaha tengkar ya dengan keluarga, entah suami dengan istri, terutama yang perempuan ini, dia dimarahi habis-habisan oleh pasangan. Misal si suami memarahi habis-habisan atau bahkan memukul. Kalau perempuannya pemberani, biasanya dia nanti akan diarahkan untuk ke dapur atau kemana mencari senjata tajam. Kalau dia tidak pemberani, biasanya dia dibuat terluka hatinya dan dia dipaksa untuk melakukan perceraian atau dia harus minggat dan lain sebagainya. Hal-hal yang sebenarnya tidak ada dalam diri kita. Nah, ketemunya ketika itu sudah berlalu, sudah cooling down, baru kita merasa, loh kok seperti ini, loh saya harus melakukan ini ke anak saya, ke istri saya, ke suami saya. Nah, itulah ciri-ciri kalau kita kena gangguan bisikan. Paling tidak saudaraku sudah paham ya ciri-cirinya seperti itu, dan tinggal ditambahkan sendiri dalam hal-hal apapun. Dan coba dirasakan ketika kalian mengalami tingkat emosional yang tinggi atau kekecewaan, biasanya kita sepintas ya berpikir bahkan berkata-kata akan begini begitu. Sebenarnya itu bukan, tidak semuanya dari diri kita, melainkan yang paling banyak itu adalah bisikan. Itulah ciri-cirinya saudaraku. Semoga bermanfaat. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.